Hilmi, apa kabar? Akhirnya bisa ketemu juga nih dengan Bu Hilmi. Iya, alhamdulillah kabar baik Bu Naris. Ada apa nih? Tumben banget nih bisa ketemu ngajak ketemuan nih. Iya Bu, kayaknya saya ingin curhat nih Bu sama Bu Hilmi. Ya, sekedar mengeluarkan unek-unek aja gitu Bu. Oh iya, baik. Mau curhat. Mudah-mudahan dengan curhat ini nanti Bu Naris jadi plong bisa menemukan solusi gitu ya. Kira-kira Bu Naris ingin bagaimana Bu di tangan kita nanti? Iya nih Bu, saya sebenarnya sedang punya masalah Bu. Jadi saya mengajak Bu Hilmi berbincang-bincang ini agar saya itu punya solusi dari permasalahan saya Bu. Iya. Bisa diceritakan lebih detail masalah yang Bu Naris hadapi seperti apa ya? Nah, begini Bu Hilmi, saya ini kok sepertinya merasa kalau akhir-akhir ini tuh saya sibuk sekali ya Bu. Kayaknya sampai saking sibuknya tuh kadang-kadang tuh bisa seperti membuat saya hampir stres gitu loh Bu. Kayaknya kok dari pagi, siang, sore, malam tuh kayaknya saya tuh sibuk terus. Itu Bu yang bikin saya sepertinya agak stres gitu. Oh iya iya. Jadi Bu Naris sibuk sekali ya. Iya Bisa Bu. dijelaskan kesibukan yang seperti apa yang membuat Bu Naris jadi stres gitu? Ini loh Bu, kan Bu ini kan tahu sendiri. Sekarang kan saya sedang mengikuti diklat CGP ya Bu. Sementara Iya. kalau pagi itu kan saya guru, sebagai seorang guru juga saya harus mengajar, kemudian ditambah lagi saya harus mengerjakan banyak tugas di LMS. Belum lagi kalau di rumah, nah saya kan punya anak-anak tuh Bu Oh yang iya perlu betul. saya layani juga. Iya Bu, Iya. jadi nah itu ketiganya itu loh Bu buat saya jadi pusing seperti itu Bu. Oh, iya. Jadi Bu Naris ini saat ini merasa stres, galau begitu ya Bu ya? Iya betul, betul sekali Bu Ilmi. Nah, taunya Bu Naris ini stres itu bagaimana Bu? Dari mana? Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Stresnya itu gimana ya Bu? Ini kan kadang kalau saya ngajar itu sekarang jadi agak kurang fokus karena saya kepikiran tugas di LMS nih Bu terus terang saja. Aduh belum buat tugas nih gitu. Jadi kayaknya ngajarnya belum fokus. Terus kalau misalkan di rumah anak-anak minta main gitu gangguin saya ya sebenarnya bukan ganggu sih ya Bu. Anak-anak itu kan pasti pingin main sama ibunya. Nah Iya, sementara ini betul. kadang saya itu harus ini mengerjakan tugas jadi kesannya akhirnya saya jadi sering marah-marah Bu sama anak-anak nah gitu kan itu kayaknya gimana ya Bu itu yang mungkin buat saya stres itu seperti itu Bu jadi menurut film itu saya harus bagaimana ya Bu menghadapi situasi seperti ini ya Bu. Oke oke baik. Tadi Bu Naris mengatakan kalau Bu Naris itu punya banyak beban tugas gitu ya. Jadi menjadi Iya Bu. ibu, kemudian sedang Iya. mengikuti diklat KJP. Bu Naris Nah, juga betul harus sekali. tetap mengajar anak didiknya gitu ya. Nah, kira-kira dari ketiga peran di atas itu tadi, menurut Bu Naris mana sih yang lebih penting? Yang lebih penting ya kalau menurut saya sih ketiganya penting Bu Ilmi. Jadi apa ya? Ketiga peran ini saya jadi guru ya karena itu pekerjaan saya. Memang saya harus mengajar kan nggak mungkin kalau saya tinggalkan anak-anak dan tidak mengajar gitu. Terus di rumah saya juga seorang ibu. Tidak mungkin Ya, juga saya mengesampingkan anak-anak saya hanya untuk karir saya begitu kan Bu. Dan di ya. sisi lain saya juga seorang pribadi yang ingin juga belajar mengikuti diklat CGP ini. Jadi kan nantinya juga kedepannya itu untuk keluarga saya, untuk masa depan gitu lah Bu. Jadi menurut saya ya ketiganya penting Bu. Iya betul ya. Memang ketiga peran itu sangat penting, tapi artinya Bu Naris tahu ya kapan waktu untuk mengajar, kapan waktu untuk melaksanakan diklat, mengerjakan tugas di LMS, dan kapan waktu untuk keluarga. Menurut Bu Naris kira-kira
kapan waktu-waktu itu yang tepat? Iya. Kalau untuk waktunya sih sudah jelas kalau misalkan pagi ya Bu, pagi kan kita ngajar, kita guru pasti ngajar pagi sampai siang tuh. Jadi tugas saya ngajar karena memang kita guru ya. Kemudian kalau mengerjakan tugas LMS sih biasanya saya kalau sudah selesai ngajar siangnya itu sambil nunggu waktu pulang tuh waktu absen gitu saya nyambi-nyambi itulah mengerjakan tugas gitu Bu di LMS. Terus kalau misalnya sore ya saya seperti ibu rumah tangga biasa dengan anak-anak seperti itu Bu. Hmm. Jadi tiga-tiga perannya itu harus tetap dilaksanakan ya Bu ya? Iya, iya betul. Iya. Nah, ada kendala atau tidak Bu dalam melaksanakan ketiga peran itu secara bersamaan? Kendala pasti ada Bu. Nah ini kendala ini yang membuat saya jadi stres Bu. Jadi itu tadi karena apa ya? Saya mungkin nggak bisa ngatur waktu mungkin ya Bu. Jadi pas waktunya ngajar saya malah kadang curi-curi waktu buat mengerjakan LMS. Ketika waktunya main sama anak-anak juga kadang saya masih buka laptop juga. Atau ketika waktunya justru saya harus fokus ke LMS malah eh, kadang ada aja anak-anak minta apa gitu di teman belajar atau apa itu Bu kendalanya jadi saya sering apa ya waktunya itu tidak bisa terbagi-bagi gitu Bu. Baik, kalau begitu menurut Bu Naris, kendalanya karena Bu Naris kurang bisa mengatur waktu gitu ya? Iya iya betul Bu betul Ya, Bu Hilmi iya. seperti itu. Kalau begitu, eh, kan tadi Bu Naris bilang kendalanya dalam mengatur waktu. Itu Hmm. kira-kira bagaimana biar tidak terjadi lagi? Biar tidak terjadi lagi ya berarti itu ya Bu berarti kalau tadi saya tidak bisa mengatur waktu berarti saya harus bisa mengatur waktu mungkin ya Bu ya saya harus lebih disiplin mungkin ya Bu Hilmi seperti itu apa ya Bu? Betul, iya. Betul, itu Bu Naris sudah menemukan solusinya. Artinya harus lebih Iya iya disiplin iya. apa dalam manajemen waktu gitu ya Bu mungkin ya. Oh iya ya Bu betul juga ya Bu saya harus Iya. lebih disiplin gitu ya Bu. Iya. Betul. Nah, kalau Bu Naris sudah tahu berarti kendalanya itu pada mengatur waktu, manajemen waktu. Sekarang Bu Naris punya rencana apa bagaimana biar bisa mendisiplinkan Hmm. waktu agar bisa mengerjakan ketiga peran Bu Naris? Ya kalau untuk mengatur waktu mungkin nanti saya buat jadwal saja apa ya Bu? Buat jadwal seperti kalau kita ngasih tugas sama murid-murid kita tuh Bu, mungkin jadwal kegiatan ya Bu, kegiatan saya mulai dari pagi sampai malam begitu, misal saya buat jadwal kalau ngajar berarti saya jam 7 sampai jam 12 itu waktunya saya mengajar. Ya, Nanti setelah mengajar jam 12 sampai jam 2 ketika saya absen itu berarti saya punya waktu 2 jam untuk ya, mengerjakan LMS, nyicil tugas gitu. Terus nanti kalau pas sudah sampai di rumah sore saya bisa sama anak-anak, mungkin sampai mereka tidur ya Bu ya. Kira-kira jamnya setengah 9 atau maksimal jam 9. Nah nanti mungkin setelah anak-anak tidur saya bisa mengerjakan tugas LMS kembali yang mungkin belum selesai itu kali apa ya Bu terus nanti iya. ini deh Bu kayak tak tulis di kertas gitu ya tak print terus saya tempel di kamar biar saya inget terus Bu tak tempel di kamar terus nanti di kelas juga di meja kelas saya terus tak tempel di satunya di kantor mungkin ya Bu itu biar Hmm, saya inget terus gitu Bu. iya, iya. Bagus itu Bu, benar. Jadi nanti Bu Naris bisa tahu dan diingatkan karena Bu Naris menempel jadwal yang di mana-mana gitu ya. Iya iya betul selalu lihat gitu Bu. Iya, karena selalu Iya. lihat ya. Lalu apalagi kira-kira Bu selain itu? Selain itu apalagi ya, mungkin ini, saya setel alarm aja apa ya Bu di HP.
Kan kalau tadi jadwal kan tertulis, mungkin kalau misalnya saya lupa, kalau HP kan kalau dipasang alarm kan bunyi itu Bu, HP pasti Ya. dibawa kemana-mana itu. Jadi nanti saya ini aja deh, tulis juga itu jadwal kegiatannya di HP saya, terus saya pasang alarm, jadi nanti biar ada yang mengingatkan gitu, alarmnya berbunyi, oh ini waktunya saya mengerjakan tugas, waktunya saya main sama anak-anak, gitu Bu. Nanti saya akan buat Oh, alarm di HP. iya, bagus sekali tuh Bu. Jadi akan selalu teringat dan nanti ada yang mengingatkan. Nah, kira-kira kapan nih Ya, Bu Naris mau melaksanakan rencana yang Bu Naris tadi utarakan itu? rencananya besok sih Bu, besok saya akan buat jadwalnya, jadwal saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, nanti saya buat, kemudian saya print sekalian yang bagus, nanti saya tempel-tempel di meja kelas, di kantor, di rumah. Besok Bu, saya akan Ya. buat. Nah, kalau besok mau dibuat, kemudian mau dilaksanakannya mulai kapan nih? Berarti kalau besok buatnya ya berarti besoknya lagi ya Bu, lusa ya, lusa insya Allah akan langsung saya terapkan biar tidak menunda-nunda waktu gitu Bu Hilmi. Oh, iya, bagus sekali. Nah, kalau nanti sudah dilaksanakan, kira-kira mau sampai kapan nih jadwal itu mau dipakai? Jadwal yang dibuat tadi. Kalau memang itu berpengaruh baik bagi saya ya nanti akan saya pakai terus Bu, sampai nanti saya bisa disiplin waktu dan tidak perlu diingatkan lagi oleh alarm HP. Jadi saya sudah sebelum alarmnya bunyi itu kalau bisa tuh saya sudah ini waktunya Oh, tugasnya saya ini. Mungkin itu Bu, nanti akan saya iya. pakai terus Bu, insya Allah. Nah, tahunnya nanti Bu Nari kalau itu sudah berhasil, Bu Nari sudah bisa disiplin sama waktu, dari mana itu Bu? Ya itu tadi, kalau misalnya saya sudah bisa mendahului alarm mungkin ya Bu, atau kalau misalkan dilihat dari tugas, biasanya sering keteteran tugas ini Bu. Nah nanti mungkin di LMS saya sudah bisa mengerjakan tugas sesuai waktu, tepat waktu. Nah berarti artinya sudah disiplin dong Bu, saya itu Iya, Bu. oke, baik. Nah, kalau misalkan Bu Naris masih tetap lalai, adakah orang yang bisa mengawasi atau mengontrol Bu Naris biar tetap bisa konsisten pada jadwal yang sudah Bu Naris buat? Gimana itu, Bu? Ada apa tidak? Orang yang bisa bantu saya, mungkin ini, saya nanti akan minta rekan kantor saya, namanya Bu Casti, dia CGP juga Bu, sama seperti saya, jadi merasakan seperti saya. Nah nanti akan minta tolong sama Bu Casti ini biar selalu mengingatkan saya untuk mungkin benar sudah ngerjain tugas belum. Nah nanti saya akan minta Bu Casti untuk mengingatkan saya seperti itu Bu. Iya. Itu berarti kalau sama Bu Casti itu di sekolah ya, Bu? Iya di sekolah. Iya. Nah, kalau di rumah bagaimana, Bu? Di rumah ada suami dan ibu saya. Kebetulan saya tinggal serumah dengan ibu. Nah, nanti mungkin saya juga akan minta beliau berdua untuk mensupport saya dalam melakukan diklat ini. Jadi nanti mungkin jika waktunya saya mengerjakan LMS, nanti suami saya bisa menghandle anak-anak. Jadi saya bisa tenang mengerjakan tugas di LMS. Itu mungkin ya, Bu. Oh iya, oke, baik. Jadi nanti Bu Naris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal akan dibantu, dikontrol oleh temannya Bu Casti dan juga oleh Iya, suami dan ibu ketika di rumah gitu ya. iya, iya. Betul sekali, Bu Hilmi. Oke. Nah, eh, baik. Kalau begitu, terus bagaimana tahunnya Bu Naris nanti sudah bisa disiplin waktu setelah melaksanakan jadwal yang sudah dibuat itu? Ya, nanti berarti bisa dilihat dari tugas-tugas LMS ini ya Bu. Nah, Bu Hilmi juga nih kan sama CGP seperti saya. Nanti Bu Hilmi juga bantu saya ya Bu. Nah, jadi kan juga nanti bisa memantau tugas-tugas saya nih di LMS. Oh ini Bu Nari sudah misalnya upload tugas ini. Nah, berarti kan nanti dari situ nanti kita sama-sama tahu bahwa oh saya sudah lumayan bisa lah untuk
ngatur waktu seperti itu, Bu. Oke, baik. Nanti insya Allah akan saya bantu pantau perkembangan yang sudah Bu Naris alami gitu ya. Iya, iya, terima kasih sekali Bu Hilmi. Iya. Saya terus terang ini lega ini Bu, sudah agak plong ini setelah curhat dengan jenengan. Tadinya saya seperti stres sekali, tapi ternyata memang kita butuh curhat ya Bu Iya, sepertinya. betul. Kalau posting seperti ini kan jadi enak, ada teman untuk mencari solusi bersama seperti itu Bu. Terima kasih sekali Bu Ilmi, ini saya sudah plong ini dengan curhat dengan jenengan. Iya, sama-sama Bu Naris. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bu Naris bisa melaksanakan semua tugasnya dengan sukses sampai akhir diklatnya bisa tercapai, tugas mengajarnya sukses, Amin, amin, bagi waktu keluarganya juga bisa dengan sebaik-baiknya. amin, amin, robbal alamin. Terima kasih sekali Bu atas doanya. Begitu juga doa yang sama untuk Bu Hilmi. Semoga kita semua sukses ya Bu. Iya, oke. Sekali lagi Terima saya kasih. ucapkan terima kasih. Ya, Baik, sama-sama. sepertinya sudah sampai di sini ya Bu. Terima kasih ya Bu Hilmi sekali lagi atas coachingnya. Terima kasih Bu Hilmi. Sampai Ya, sini ya Bu. sama-sama Bu Naris. Wah, insya Allah. Assalamualaikum Bu Naris. Waalaikumsalam Bu Hilmi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Hilmi sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi lagi galau nih Bu. Lagi pengen cerita-cerita apa ya, saya lagi resah, gundah, gulana gitu Bu. Komplit sekali sepertinya nih Bu Hilmi. Boleh Bu, boleh. Kira-kira Bu Hilmi nanti setelah bincang-bincang dengan saya, Bu Hilmi ingin mendapatkan apa ini dari perbincangan kita kali ini? Ya, saya pengen permasalahan yang saya hadapi nanti bisa teratasi. Saya juga bisa menemukan solusi terbaik lah buat masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke, baik. Jadi Bu Hilmi ingin mendapatkan solusi ya Bu. Memangnya tadi Bu Hilmi bilang sedang kalau gundah gulana, nah ada masalah apa nih Bu? Kira-kira Bu, silakan boleh diceritakan Bu. Iya Bu, gini, jadi kan padahal kita ngajar kan sudah setiap hari ya Bu. Kita ngajar setiap hari, bahkan sudah bertahun-tahun nih Bu. Sudah sejak lama juga kan mengajar. Tapi akhir-akhir ini tuh saya merasa gagal mengajar Bu. Jadi saya merasa saya itu tidak bisa mengontrol kelas yang saya ajar itu Bu. Baik. Jadi Bu Hilmi ini merasa galau karena merasa gagal mengajar gitu ya Bu? Iya betul. Coba Bu Hilmi ini tahunya jenengan itu gagal mengajar itu dari mana itu Bu? Tahunya? Iya baik Bu. Jadi saya merasa gagal mengajar itu karena anak yang saya ajar itu ya Bu. Jadi mereka tidak bisa fokus Bu, tidak konsentrasi, ramai di kelas, tidak fokus. Terus mereka karena mungkin mereka cenderung apa ya, suka bergerak, jadi tidak bisa diam hanya di satu tempat saja itu Bu. Dan satu lagi Bu, anak-anak itu juga ada beberapa yang sering mengantuk kalau di kelas itu Bu. Ya ya. Jadi kelas Bu Hilmi ini ramai gitu ya Bu. Iya Tadi Bu Hilmi betul. menyebutkan kelasnya ramai dan tidak kondusif ya Bu ya. Bahkan ada yang ngantuk juga gitu. Iya, iya betul. Menurut Bu Hilmi sendiri, kenapa bisa seperti itu Bu? Kelasnya bisa ramai seperti itu tuh menurut Bu Hilmi itu kenapa itu Bu? Mungkin ya Bu, ini mungkin kalau dari perasaan saya. Apa saya yang kurang memahami karakter anak-anak gitu ya? Jadi mungkin saya karena jumlah kelasnya banyak dan ini kelas 9 itu untuk kelas yang ini full 32. Jadi saya susah untuk menghafal atau mengidentifikasi masing-masing karakter anak.
Nah, mungkin Hmm, itu juga Bu penyebabnya. Jadi anak-anak jadi ya gitulah tidak kondusif karena saya tidak bisa memahami mereka. Mungkin jadi saya strategi yang saya terapkan dalam mengajar jadi kurang tepat. iya, iya. Baik. Jadi menurut Bu Hilmi, mereka ramai ini karena Bu Hilminya sendiri seperti belum terlalu mengenal mereka seperti itu ya Ya, Bu, karena belum apa ini memahami karakter murid. Dan menurut Bu Hilmi juga tadi strateginya belum tepat ya Bu. Nah, lalu setelah ini Bu, Bu Hilmi tadi mengatakan strateginya kurang tepat ya. Lalu menurut jenengan sendiri, kira-kira strategi bagaimana ini Bu yang tepat untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu Bu? hmm, jadi anak-anak di sekolah 9C itu Bu, kebetulan itu banyak yang di bekerja Bu. Jadi mereka Ya. itu, ya, mereka itu sepertinya lebih antusias dalam pekerjaan karena kan pasti menghasilkan uang ya, Bu. Ya. Menghasilkan uang, jadi mereka bisa punya uang sendiri. Jadi apa mungkin saya metodenya saya pakai strategi mereka biar belajar berwira swasta gitu apa ya, Bu? Bisa Hmm. apa tidak ya, Bu ya? Oh, iya Bu. Sepertinya itu ide bagus juga. Bu Hilmi tadi akan menerapkan strategi belajar berwira swasta ya Bu, Ya, betul. untuk memahami karakter anak tadi ya. Bagus, Iya. itu strategi yang bagus. Lalu kalau dalam penerapannya ada kendala atau tidak Bu seperti itu? Pasti ada kendala, Bu, karena kan nanti saya menghadapi banyak anak ya. Jadi Hmm. untuk memahami karakter anak sendiri, kemudian untuk men-setting pembelajaran yang berwira swasta, mungkin saya banyak kendala, Bu. Kendalanya artinya saya Hmm. kesulitan mengenali satu satu persatu, Bu. Jadi satu persatu anak saya kesulitan kalau harus mengenali satu persatu. Oke. Jadi kendalanya karena tadi Bu Hilmi belum bisa mengenali anak satu persatu ya. Lalu Ya. kira-kira apa yang bisa Bu Hilmi lakukan untuk mengatasi kendala itu Bu? Menurut saya kayaknya kalau saya berkolaborasi dan bekerja sama, bisa dengan BK mungkin ya Bu. BK kan dia pasti sudah melakukan asesmen diagnostik. Saya sendiri juga nanti akan melakukan asesmen diagnostik yang non kognitif. Jadi untuk mempelajari karakter mereka, gaya belajar mereka seperti apa, mereka latar belakang keluarga mereka seperti apa. Mungkin saya akan menggali informasi dari BK, bekerja sama dengan BK, dan juga saya bisa berkolaborasi juga dengan orang tua, Bu. Jadi orang tua kan pasti yang tahu detail Iya. tentang anaknya ya. Jadi saya akan melakukan wawancara atau survei terhadap orang tua untuk menggali informasi tentang karakteristik anak-anak yang saya ajar. Oh iya, baik. Nah, bagus. Itu Bu Hilmi sudah bisa menemukan solusinya sendiri tadi dengan berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua ya Bu ya. Ya. Baik, sudah menemukan solusinya. Gitu. Nah sekarang kira-kira kalau sudah menemukan rencana seperti itu Bu, kira-kira apa nih Bu yang akan Bu Hilmi lakukan ini Bu setelah ini? Hmm, berarti saya akan membuat rancangannya, Bu. Saya akan membuat angket, angket yang nanti bisa disebarkan ke siswa. Kemudian saya juga akan membuat pedoman wawancara untuk wawancara orang tua. Kemudian saya akan mencocokkan angket tadi sebagai asesmen diagnostik non kognitif saya akan saya cocokkan dengan asesmen diagnostik milik BK, Bu. Setelah Oh itu iya. saya sinkronkan, kemudian saya akan menentukan arah berikutnya. Iya, bagus itu membuat rancangan ya Bu. Kira-kira kapan ini Bu? Atau butuh butuh waktu berapa lama Ibu untuk menyusun rencana ini Bu Hilmi? Untuk membuat rancangannya mungkin 2 hari ya, Bu. Jadi 2 hari untuk membuat angkatnya, kemudian pedoman wawancara, kemudian untuk digandakan terlebih dahulu karena kan banyak akan dipakai untuk banyak siswa, jadi saya butuh untuk menggandakan juga.
Oh iya, 2 hari ya Bu. Lalu kapan ini akan mulai diterapkan Bu rancangan Nah, tersebut? iya, kalau nanti setelah 2 hari sudah saya buat, pasti akan langsung saya terapkan, Bu. Biar pembelajaran saya tidak seperti ini lagi. Jadi saya nanti lebih antusias, anak-anak juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Ya, bagus, bagus sekali. Jadi eh, Bu Hilmi nanti setelah ini Bu Hilmi akan membuat rancangan ya untuk mendalami karakter peserta didik ya Bu. Kemudian nanti Bu Hilmi akan langsung menerapkannya dan dalam menerapkannya ini nanti Bu Hilmi akan berkolaborasi dengan guru BK dan juga dengan orang tua, juga dengan Ya, melakukan beberapa asesmen diagnostik begitu ya Bu ya. ya betul, betul sekali, Bu. Iya, nah jadi saya harapkan juga nanti Bu Hilmi bisa dengan sukses dan berhasil dalam menerapkan rancangan ini ya Bu. Iya, semoga saja doanya ya, Bu. Ya, saya selalu doakan agar Bu Hilmi ini bisa selalu sukses dan bisa memahami karakter anak dengan baik sehingga nanti anak-anak bisa dengan antusias mengikuti pembelajaran dari Bu Hilmi. Iya, Bu. Selain itu ini, Bu, kayaknya saya juga akan bekerja sama dengan teman saya karena kan saya ingin menerapkan pembelajaran yang berbasis wira swasta gitu ya, Bu. Jadi mungkin Oh saya iya iya. Iya. akan menggandeng teman saya karena saya ini yang kelas yang saya ajar adalah kelas prakarya untuk level prakarya. Saya akan menggandeng teman saya yang kebetulan mahir dalam menjahit, Bu. Jadi dalam Iya iya. menjahit, kemudian merancang model, dan kebetulan background anak-anak sini itu kan banyak yang bekerja, orang tuanya itu bekerja di bidang konveksi, Bu. Jadi Oh saya iya di akan konversi. menggandeng teman-teman saya yang mahir di bidang itu untuk kemudian anak menghasilkan karya dan semoga nanti bisa dipasarkan dan anak jadi antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Oh ya, bagus, bagus sekali. Jadi nanti ada yang membantu Bu Hilmi ya, Iya, yaitu iya. rekan Bu Hilmi yang pandai dalam membuat karya tadi ya karena anak-anak banyak yang apa ini backgroundnya dari orang tua yang bekerja di konveksi seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, bagus sekali. Nah itu jadi Bu Hilmi sudah tahu apa solusi yang Bu Hilmi hadapi permasalahannya. Semoga bisa berhasil ya Bu dalam menerapkannya ya Bu. Iya, iya. Iya, alhamdulillah Bu, saya jadi ada pencerahan nih Bu setelah cerita curhat sama Ya, Bu Naris. alhamdulillah sekali. Alhamdulillah kalau saya bisa membantu Bu Hilmi. Iya, terima kasih sekali ya Bu Naris. Semoga nanti Iya, saya sama-sama Bu Hilmi. dibantu jika suatu saat saya membutuhkan bantuan Bu Naris. Iya, siap Bu, siap. Saya siap untuk membantu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Dan Naris. waalaikumsalam Bu Hilmi.